Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Ibu Binati. Pada pertemuan kita kali ini, kita belajar prakarya dan kewirausahaan. Adapun materi yang pertama sekali yang akan kita bahas adalah wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami karakteristik kewirausahaan, misalnya berorientasi ke masa depan dan berani mengambil risiko dalam menjalankan kegiatan usaha. Nah, yang pertama sekali kita bahas di sini adalah definisi dari wirausaha, di mana wirausaha ini terdiri dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira artinya pejuang, usaha artinya bekerja ataupun berbuat sesuatu. Maka wirausaha dapat didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan pengelolaan, mengorganisasikan, dan berani menanggung segala resiko dalam menciptakan peluang usaha dan usaha yang baru. Nah, anak-anak kami semuanya, kalau ditanya apakah sama wira swasta dengan wira usaha? Nah, jadi di sini wira swasta dengan wira usaha itu berbeda ya. Nah, kalau dikatakan wira usaha, itu adalah orang yang sudah pasti memiliki pekerjaan dari usahanya sendiri. Artinya dia tidak bekerja dengan orang lain, ya, tidak bekerja kepada orang lain. Sedangkan wira swasta diartikan sebagai orang yang bekerja pada sebuah perusahaan atau orang lain, atau bisa juga memiliki usaha sendiri. Jadi berbeda antara wira usaha dengan wira swasta. Nah, pelaku wirausaha disebut sebagai entrepreneur, sedangkan kewirausahaan di sini adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang menangani usaha yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja dan produk baru untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang wirausahawan, ya. Yang pertama kita lihat di sini adalah kerja keras. Jadi, di dalam menjalankan usaha, kita perlu menyadari bahwa setiap orang yang menekuni bidang usaha apapun itu, dituntut untuk memiliki pemikiran yang selalu bekerja keras, ya. Jadi harus tekun kerja keras. Kemudian yang kedua, faktor penentu keberhasilan adalah kerjasama. Nah, sebagai makhluk sosial, mau tidak mau harus bergantung kepada orang lain. Jadi, sudah semestinya seorang wirausaha belajar bergaul dan membawa diri pada orang lain. Kemudian faktor yang ketiga adalah penampilan yang baik. Penampilan adalah cerminan kebersihan hati dan perilaku seseorang. Oleh karena itu, untuk menunjang usaha yang kita lakukan, penampilan harus berperan, ya. Nah, yang keempat adalah faktor yakin. Jadi, segala sesuatu dilakukan dilandasi dengan keyakinan, ya, dengan niat, ya. Inna a'malu bin niat, ya. Jadi, segala sesuatu itu dimulai dengan niat. Jadi, niatnya itu harus yakin, tidak boleh ragu-ragu. Kemudian yang kelima adalah pandai membuat keputusan, ya. Jadi dalam berwirausaha pasti ada kendala yang harus dihadapi, ya. Jadi bila menjadi seorang wirausahaan, maka kita harus siap untuk menghadapi berbagai kendala, ya. Biasanya apabila salah satu kendala sudah dapat diatasi, selanjutnya akan muncul berbagai kendala lain dan memerlukan pemecahan.
ya. Hal tersebut berarti seorang wirausahawan memerlukan kemampuan membuat keputusan yang cepat dan tepat. Kemudian yang faktor keenam adalah mau menambah pengetahuan. Jadi seorang wirausahawan dituntut untuk selalu belajar dari sekelilingnya, lingkungan sekitar, dan dari produk-produk yang dibuatnya. Kemudian faktor yang ketujuh adalah pandai berkomunikasi. Ya, jadi tujuan adanya berkomunikasi adalah melaksanakan pertukaran informasi yang paling menguntungkan kedua belah pihak, baik untuk wirausaha maupun untuk masyarakat. Seperti itu dia. Nah, itu beberapa faktor penentu keberhasilan seorang wirausahawan. Nah, ada juga faktor yang menyebabkan kegagalan seorang wirausahawan. Nah, apa itu faktornya? Kita lihat di sini. Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi yang dapat menyebabkan seseorang tidak bisa menjadi seorang wirausaha biasanya karena keterbatasan dana ya, atau tidak ada dana. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang menyebabkan seseorang tidak bisa menjadi seorang wirausaha adalah karena masyarakat tidak mendukung berjalannya sebuah usaha yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemudian faktor yang ketiga, kurangnya pengalaman di dalam bidang bisnis. Jadi, kurang berpengalaman dalam satu bidang menjadikan seseorang selalu gagal dalam mencapai apa yang diinginkan. Jadi dalam dunia wirausaha, kurangnya pengalaman tentu akan sangat mempengaruhi jalannya aktivitas wirausaha. Salah satu cara yang bisa membantu kita untuk mengatasi masalah ini adalah mencari orang yang berpengalaman ya, dan belajar darinya. Itu dia. Kemudian faktor yang keempat adalah tidak adanya perencanaan yang tepat dan matang. Nah, jadi keengganan masyarakat untuk mendirikan sebuah usaha menjadikan mereka ketergantungan terhadap orang lain. Ya. Usaha yang wajib dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Ya, jadi kita lihat ciri yang pertama adalah berani mengambil keputusan serta resiko. Sebagai seorang wirausaha baru, seseorang haruslah berani mengambil resiko dan menghadapi resiko apapun terhadap langkah yang telah diambilnya. Ya, jadi ciri dan watak ini mampu menghadapi resiko dan tantangan seperti persaingan. Misalnya kita membuka suatu usaha, ternyata sebulan kemudian di sebelah kita membuka usaha yang sama, maka kita harus bisa menghadapi resiko dan tantangan, ya. Kemudian masalah harga yang naik turun, atau bisa juga barang yang tidak laku dari usaha yang kita miliki tersebut. Kemudian yang kedua, mempunyai daya kreasi serta inovasi yang tinggi. Jadi seorang wirausaha untuk bisa bertahan, ya, bisa bertahan dengan usahanya, dia harus memiliki kreativitas yang tinggi, ya, mempunyai ide-ide yang kreatif, yang asli dan murni dari dirinya, bukan dari orang lain ataupun hasil dari plagiarisme, ya, plagiat. Kemudian yang ketiga, ciri dari wirausaha itu adalah dapat berpikir jangka panjang untuk masa depan. Seorang wirausaha harus mempunyai pandangan tentang masa depannya dan bertekad kuat untuk meraih kesuksesan di masa depan. Jadi seorang wirausaha ini harus bisa memprediksi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh pangsa pasarnya di kemudian hari, sehingga tidak stagnan hanya memikirkan kebutuhan masyarakat saat ini. Jadi harus berpikir ke depan, ya. Kemudian yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan sangat dibutuhkan oleh seorang wirausaha untuk memimpin pegawainya.
Jadi seseorang tidak akan bisa menjadi seorang wirausaha bila ia tidak bisa memimpin, baik memimpin diri sendiri maupun memimpin orang lain. Ya. Kemudian yang kelima, memiliki semangat serta kemauan yang keras. Nah, jadi seorang wirausaha harus bersemangat, ya, bersemangat untuk memajukan usahanya. Kemudian yang keenam, dapat menganalisis dengan tepat, ya, dapat menganalisis dengan tepat. Maksudnya di sini, seorang wirausaha seperti yang tadi ya, harus bisa melihat pangsa pasarnya, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini dan juga kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Sehingga dia bisa melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik di dalam usahanya tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah memiliki sifat hemat. Jadi seorang wirausaha jangan ketika usahanya itu lancar dia bersifat boros, ya. Nah, bisa saja namanya usaha itu terkadang macet, terkadang lancar. Jadi tetap harus berhemat, ya, supaya ketika pada saat usahanya itu mengalami kemunduran, ya, atau istilahnya omsetnya kurang, maka dari uang yang sebelumnya didapat itu bisa untuk menutupi, seperti itu dia. Jadi harus tetap memiliki sifat hemat. Nah, itu beberapa ciri dari wirausaha. Nah, mungkin anak-anak kami semuanya tahu jajanan pasar ini ya. Ya, dan pernah pasti membeli jajanan ini. Jajanan ini adalah jajanan tela-tela, ya. Saya yakin sekali anak-anak kami semuanya pasti pernah jajanan tela-tela ini, ya. Nah, tela-tela ini adalah suatu apa istilahnya? Suatu makanan biasa, ya. Suatu makanan biasa terbuat dari apa? Dari singkong, ya, ataupun dari ubi. Sesuatu makanan yang bahan dasarnya sangat biasa, tetapi dengan kreativitas yang dimiliki oleh penggagasnya. Jadi penggagasnya atau pengusaha tela-tela ini adalah mahasiswa. Ya, ada 4 orang, ada Eko Yulianto, ada Asyhari Tamimi, Fatih Ayamulia, dan Febri Trianto. Ya, mereka adalah mahasiswa, ya, masih kuliah. Mereka memiliki kreativitas, ya, dan memiliki memiliki inovasi. Mereka berpikir bagaimana caranya generasi milenial ini menyukai makanan tradisional, ya. Biasanya yang memakan makanan tradisional seperti ubi atau singkong ini adalah orang tua. Nah, mereka berpikir bagaimana caranya kaula muda itu menyukai makanan tradisional tersebut, ya. Jadi mereka melakukan inovasi, ya, melakukan inovasi dengan cara apa? Dengan cara mengubah ubi, ya, ubi tadi yang biasanya hanya direbus, dibakar ataupun digoreng, diubah menjadi seperti apa? Seperti kentang goreng yang ada di KFC, ya. Nah, kalau kentang goreng itu kan harganya lumayan mahal. Nah, tapi kalau ubi goreng, ya, French fries ini, ubi goreng ini sama diolah seperti French fries tadi, tapi dengan harga yang relatif murah, kita bisa menikmatinya. Seperti itu dia. Jadi 4 mahasiswa UGM ya, mereka kuliah di UGM. 4 mahasiswa UGM ini hanya memiliki modal sekitar 1,5 juta. Nah, awalnya mereka membuka usaha tela-tela ini dengan jualan di sekitar kampus. Nah, awalnya pasti sepi, ya, tidak ada yang mau beli. Tapi lama-kelamaan ada mahasiswa yang jajanan tela-tela ini dan
alhamdulillah usahanya itu berkembang. Bahkan 1 bulan mereka bisa meraih omset sekitar 3 miliar. Nah, luar biasa ya. Jadi itulah kisah sukses ya pengusaha tela-tela. Jadi mereka dikatakan sebagai wirausaha. Jadi eh, bukan hanya di Jogja makanan tela-tela ini, tapi sudah menjamur ke seluruh Indonesia. Kalau di Kota Medan ini sudah banyak sekali ya yang jualan tela-tela. Jadi ya. Nah, itu salah satu contoh kisah pengusaha sukses. Jadi anak-anak kami semuanya bisa membaca, ya, bisa melakukan literasi, mencari pengusaha-pengusaha sukses lainnya, ya, supaya anak-anak kami nantinya juga bisa termotivasi ke depannya menjadi seorang wirausaha, ya. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih.